al-wadihi burhanu, al-mafsud fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa iddalih, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya guru kita semua, Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, Al-Habib Kamil bin Effendi Al-Mutahhar, dan anak kami Al-Habib Ghiyathul Mahdi bin Zain Barakbah, dan Al-Mukarram Al-Ustad Hasbullah. Tak lupa Ketua Majelis Rasulullah, yaitu Bapak Kiai Haji Sukiman, Sahibul Bait, Sahibul Haja, Bapak Kiai Haji Sodikun, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberi rahmat, diberi karunia, diberi anugerah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bapak dan ibu lakukan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah Allah yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Al-Quran, bukan Islam, bukan iman, tapi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal tentang iman, kita mengenal tentang Islam, kita mengenal tentang Al-Quran. Berkat Nabi Muhammad kita mengenal tentang iman, kita mengenal tentang takwa, kita mengenal tentang Islam, kita mengenal tentang iman. Berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bidzalika waliyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka bergembiralah kalian. Siapa yang dimaksud dengan bi fadlullah? Apa yang dimaksud dengan fadlullah? Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ahli tafsir mengatakan fadlullah adalah Al-Quran. Menurut Sayyidina Abbas, fadlullah adalah ilmu. Al-Quran dan ilmu. Al-Quran dan ilmu. Rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kau Muhammad
kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah di muka bumi untuk memberikan rahmat kepada kita semua. Dan kita sangat dirindukan oleh Nabi. Kita sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi yang terdahulu, Nabi dan Rasul yang terdahulu iri kepada kita semua iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul yang terdahulu iri kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam iri kepada kita. Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Umat Nabi Muhammad diberikan 4 kemuliaan, akan tetapi tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam. 4 kemuliaan diberikan kepada umat Muhammad, akan tetapi tidak pernah diberikan kepadaku. Apa 4 kemuliaan itu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, sedangkan 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepadaku? Apa 4 kemuliaan itu? Yang pertama adalah ketika Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 450 tahun taubatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam berbuat kesalahan, berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 450 tahun, tobatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 450 tahun tobatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam sampai di kota Mekah, baru tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, bihaqqi Muhammad, dengan membawa nama Nabi Muhammad, keagungan nama Nabi Muhammad, kebesaran nama Nabi Muhammad, terima ya Rabb tobatku ya Rabb. Baru diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berdoa, diawali dengan membaca sholawat, ditutup dengan membaca sholawat. Doa kita nggak kemana-mana, pasti diterima. Kira-kira sampean kalau berdoa diawali dengan baca sholawat kada? Diawali dengan membaca sholawat, diakhiri dengan membaca sholawat. Sebagaimana kita masuk rumah, kita buka, kita masuk rumah, kita kunci, doa kita nggak kemana-mana, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat siapa? Berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat bagaimana Nabi Adam dengan membawa haknya nama Nabi Muhammad, dengan membawa haknya Nabi Muhammad, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Sedangkan umat Nabi Muhammad bertobat dimanapun tempatnya, bertobat, betul-betul bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak harus di kota Mekah. Itulah kemuliaan, salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam sampai iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam sampai kota Mekah, dia berdoa kepada Allah, baru tobatnya diterima. Sedangkan kita berdoa dimanapun, bertobat dimanapun, di musolanya Haji Sodikun pun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Nabi Allah Adam alaihi salam ketika berbuat kesalahan, Nabi Allah Adam diturunkan
gunung apa itu? Himalaya. Di kaki gunung Himalaya. Di mana itu? India. Sedangkan Ibu Hawa Allah turunkan di Jeddah. Sedangkan iblis Allah turunkan di Basrah. Nabi Adam diturunkan di India. 450 tahun tidak diterima taubatnya oleh Allah. Sampai di kota Mekah baru taubatnya diterima oleh Allah. Itu pun membawa nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihi salam, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat kesalahan, memakan buah khuldi, Allah pisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad berbuat kesalahan, bahkan setiap hari berbuat kesalahan, bahkan setiap hari berdosa kepada Allah. Kita tidak pernah dipisahkan dengan keluarga kita, anak dan istri kita. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam berbuat dosa, Nabi Adam berbuat kesalahan, satu kesalahan, Allah lepaskan pakaiannya, Allah telanjangi Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang, Allah beri pakaian. Betul tidak? Kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang, Allah berikan pakaian. Allah berikan pakaian. Itulah kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ketika Nabi Allah Adam berbuat kesalahan, Allah turunkan Nabi Adam di bumi. Sedangkan manusia umat Nabi Muhammad berbuat dosa di bumi, bertobat taubatun nasuha, bertobat betul-betul bertobat, mati dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 kemuliaan diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 4 kemuliaan itu tidak pernah diberikan kepada aku, kata Nabi Adam. Maka aku iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah di Gunung Tursina, "Ya Rabb, aku kepingin melihat zat-Mu. Ya Rabb, aku kepingin melihat wajah-Mu. Ya Rabb, aku kepingin lihat bentuk-Mu." Apa kata Allah? "Hei Musa, engkau tidak akan mampu melihat zatku. Wahai Musa, kau tidak akan mampu melihat wajahku, melihat cahayaku." Cahaya Allah Subhanahu wa taala kalau diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan meletus, tidak akan timbul lagi sampai hari kiamat. Dan penghalang Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ghazali, dikatakan penghalang Allah itu antara lain adalah cahaya. Yang pertama adalah cahaya, suara gemuruh air, dan kegelapan. Ada 3 penghalang Allah Subhanahu wa taala. Ada suara air, seandainya suara air itu diperdengarkan di telinga kita, maka hati kita akan copot sendiri. Saking dahsyatnya penghalang Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diberikan, tidak dibukakan untuk Nabi Musa. Apa kata Allah? Itu akan aku buka penghalang itu untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita basah membaca sholawat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum kepada kita.
Bagaimana Nabi Muhammad SAW sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita, pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan api neraka. Pada waktu Allah sedang mengobarkan api neraka, semua malaikat ketakutan. Semua malaikat ketakutan. Malaikat Jibril takut. Dikobarkan api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua para malaikat takut. Dan akhirnya akhirnya malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW, karena salah satunya nabi yang akan melindungi atau akan menyelamatkan daripada panasnya api neraka. Dalam keadaan pucat pasi, ditanya oleh Rasulullah SAW, "Hei malaikat Jibril, ada apa denganmu? Ada apa? Kau sampai ketakutan seperti itu, ada apa?" Apa kata Jibril? "Bagaimana ya? Aku tidak takut ya Rasulullah. Allah sedang mengobarkan api neraka. Allah sedang mengobarkan api neraka. Semua malaikat ketakutan dan aku ketakutan, dan akhirnya aku menemui engkau ya Rasulullah. Karena engkau salah satunya makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Menghampiri Nabi Muhammad untuk menyelamatkan diri daripada kobaran api neraka. Malaikat takut dengan kobaran api neraka. Kira-kira kita takut dengan kobaran api neraka? Takut enggak ini? Yang hadir ini takut enggak? Takut. Sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW salah satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat nanti akan memegang bendera sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan dimasukkan ke surga terlebih dahulu. Umat-umat yang lain tidak akan dimasukkan surga kecuali umat Nabi Muhammad SAW yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Ditemui malaikat Jibril dalam keadaan ketakutan. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, bagaimana keadaan neraka? Apakah ada umatku yang masuk ke dalam neraka itu? Apakah ada umatku yang masuk dalam neraka itu?" Tidak dijawab oleh Jibril. Takut Jibril, adab Jibril, takut sama Nabi. Tidak berani ngomong. Ditanya terus, didesak terus oleh malaikat Jibril. "Ya malaikat Jibril, apakah ada umatku yang masuk dalam neraka?" Akhirnya mau nggak mau Jibril ditanya seperti itu, beliau menjawab, "Ada ya Rasulullah. Ada nanti umatmu yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umatmu yang belum sempat bertobat, dia meninggal. Umatmu yang belum sempat bertobat, dia meninggal dunia, akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sering-sering tobat, baca istighfar supaya selamat. Ya, supaya selamat. Walhasil Nabi dikabari seperti itu, Nabi langsung menangis. Nabi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya masuk neraka, Nabi nggak rela, hadirin. Sampai-sampai Nabi 3 hari 3 malam nggak keluar dari rumahnya, gara-gara ada berita dari Jibril bahwa umatnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil yang namanya para sahabat kepingin ketemu Nabi, tidak pernah berpisah dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar bertamu di rumahnya Nabi, tidak dibuka oleh Nabi. Rindu, betul-betul rindu, nggak dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa, menangis untuk siapa? Untuk umatnya. Sampai 3 hari 3 malam. Dan akhirnya
Singkat cerita, Sayyidina Fatimah mendatangi Rasulullah SAW, akhirnya dibukakan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Fatimah, ada umatku yang masuk neraka. Maka aku sedih, aku berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Dilihat Nabi dalam keadaan pucat pasi, Fatimah menangis. Karena apa? Karena gak mau umatnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat dirindukan oleh Nabi, kita sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan permohonan kita, munajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitupun begitu kita semua, mudah-mudahan Allah takdirkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.